Salam sukacita bagi kita semuanya dimanapun saudara berada. Dan semua pemirsa, saya percaya semua kita dalam kondisi keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati dan terus terhubung kuat dengan Tuhan melalui kehidupan kita hari-hari. Kita masih melakukan ibadah online dan kita rindukan untuk minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama berbakti dalam ibadah new normal yang akan kita laksanakan. Kita percaya bahwa waktu yang singkat Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat hari-hari ini. Mari kita akan sama-sama berbakti. Siapkan catatan saudara, siapkan seisi rumah tangga saudara, sehingga kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga untuk membangun misbah dan berbakti di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita bersama-sama akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Andre Imam. Beliau adalah salah satu orang yang cukup mempengaruhi dalam kehidupan saya, dan saya belajar hal-hal yang baik daripada beliau. Karena itu, kita akan hampiri Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan indah kami ada di hari yang ke-12 pada bulan Juli. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mendengar, mencatat, dan kemudian melakukannya, supaya hari lepas hari kami semakin senada seirama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andre Imam yang berkenan untuk melayani kita melalui ibadah online yang kita laksanakan. Setiap kita mempersiapkan diri dan saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Banjaran yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saya percaya hari ini juga tetap hari yang terbaik, dan kalau kita hidup hari ini, itu semua anugerah Tuhan. Dan saya mengajak setiap saudara hari ini, mari percaya, setia kepada Tuhan. Rancangannya itu ajaib bagi setiap kita. Dan siapkan hati saudara, siapkan tempat duduk yang nikmat ya. Di tempat duduk yang Anda sukai, di kursi malas, tapi jangan malas-malasan saudara ya. Atau ya kalau enggak duduknya di tempat tidur, tapi jangan ketiduran saudara ya, karena kita akan menikmati firman Tuhan. Nah, saya mengajak saudara hari ini membaca Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Mazmur pasal yang kelima ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan Daud, Bapak Saudara, dikenal tidak hanya sebagai raja, gembala, jenderal yang hebat, tapi orang yang takut akan Tuhan. Dan dia menunjukkan dalam kesaksiannya, doanya di pagi hari, puji-pujiannya, orang yang berlindung pada Tuhan akan bersukacita, bersorak-sorai katanya, sebab Tuhan akan memagari orang-orang benar. Nah, apa pelajaran firman Tuhan ini? Judul khotbah saya adalah ABC in God, ABC di dalam Tuhan, ABC in God. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita Daud ini saudara ya? Ini cerita yang menarik kalau bicara Daud saudara ya. Karena kenapa? Dia menantu yang dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri saudara ya. Dan sempat calon istrinya juga kesel gitu ya. Ini apa sih memuji Tuhannya kayak gitu banget begitu ya. Jadi rasanya si Daud ini pernah mengalami hari-hari yang buruk juga saudara ya, hari yang sulit. Bahkan pernah dalam hidupnya kemudian waktu dia memimpin jadi raja, bahkan anaknya sendiri mengkudeta hidupnya sehingga kemudian dia keluar. Waktu dia keluar dipermalukan oleh keturunan Saul namanya Simei saudara ya. Dan Daud pribadi yang luar biasa. Wow, ada banyak pelajaran yang kita bisa temukan dalam kehidupan Daud. Tapi hari ini, mengapa ABC, ABC saudara? Pertama, pelajaran yang kita lihat dari Daud, sesulit apapun kehidupannya, dan memang kita tahu hidup itu unpredictable, tidak bisa diduga. Siapa yang bisa menduga ada COVID ini yang dulunya kita pikir awal Januari, itu Cina lah, itu yang lain, ternyata menyebar Maret sampai juga ke Portugal, saudara ya. Maksudnya ke Tegal ya, Tegal laka-laka saudara ya,
Sampai juga ke sana saudara ya. Sampai saya tahu kota Tegal sampai di lockdown katanya ya, lockdown karantina wilayah begitu ya. Nggak ada yang tahu. Hidup itu uncontrollable, tidak bisa dikuasai. Hidup itu tidak ada yang tahu saudara ya. Tetapi ini yang kita pelajari. Apa yang kita pelajari di tengah situasi pandemi, situasi yang dialami Daud juga kesulitan, maka alami Tuhan dalam segala keadaan. Wow, ini menarik sebenarnya. Kita harus tetap mengalami Tuhan dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena Tuhan selalu sama. Kuasanya sama, mujizatnya sama, janjinya ya dan amin sama, penyertaannya sempurna. Sampai hari ini, dimana mungkin pandemi menakutkan banyak orang, kuasanya masih bekerja. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, memang waktu saya berbicara dengan banyak hamba Tuhan gitu ya, dengan jemaat, pemimpin gereja, mulai bicara, aduh memang gak enak ya ibadah online, kayaknya gak deket gitu loh, kan masa ngelihatnya cuma istri doang, anak, istri, kucing, kan gak enak saudara yang ngeliatnya begitu ya. Tapi kalau di gereja itu kan rame, hai gimana kabarnya, ya ampun Jeng, rambutnya itu bagaimana, kok bisa salonnya di mana gitu, bapak-bapak, wah dengan kaya saudara ya, pakai batik begitu, gimana Pak, usaha beres, makin maju, wah saudara ya, sekarang susah. Tapi yang harus Anda ingat adalah ketika sedang beribadah, mau bentuknya online maupun nanti reguler, dan reguler pun dulu orang masih sibuk main handphone, saudara. Sekarang baru ya, aduh, kalau seandainya bisa ibadah sungguh-sungguh kayak dulu ya, nikmati hadirat Tuhan, dipuaskan dulu. Bapak Ibu, hari ini pun alami hadirat Tuhan. Melalui online service hari ini pun, Roh Allah bisa bekerja menjamah kehidupanmu, memulihkan engkau, membawa perkara-perkara terbaik dalam kehidupan saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk menikmati lawatan Tuhan. Bagaimana caranya Pak? Alami. Bagaimana alami Pak? Buka hatimu, buka pikiranmu. Tidak hanya, maaf ya, marah, kecewa, takut, khawatir, tapi perkataan firman. Ayo alami perjumpaan dengan Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Setiap kali baca Alkitab, jangan asal baca, jangan asal seperti orang yang ya karena tugas Pak, tapi coba renungkan. Maaf ya, imajinasikan ketika membaca tentang Paulus atau tentang Daud. Wow, iya ya, dia dikejar-kejar, hidupnya nggak jelas, nggak tahu kapan pertolongan Tuhan, tapi dia tiap waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang luar biasa saudara. Saya mengajak setiap saudara hari ini, ayo, biar pikiran-pikiran kita dikalahkan dengan cara, ayo Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang luar biasa, Engkau yang bekerja dengan cara yang sangat hebat dalam kehidupan kami. Hari ini saya mengajak saudara, apapun keadaanmu hari ini, percaya, alami Tuhan. Karena waktu engkau mengalami Tuhan ada pengharapan, imanmu dibangkitkan, dan waktu engkau berdoa, kuasa Allah menyertai. Bukankah Anda dengan saya sudah diberi hak menjadi anak-anak Allah? Itulah kenapa ada banyak kesaksian saya temukan orang-orang di tengah situasi sulit ngomong, aduh Pak Andre, kemarin itu Pak, saya tuh udah takut Pak, bingung nih Pak, karena mobil jualan saya tuh nggak laku-laku Pak. Akhirnya saya sudah hampir 1 bulan nggak ada jualan mobil Pak. Tapi kemudian saya mulai kejar hadirat Tuhan, saya cari hadirat Tuhan. Tuhan, apa maumu Tuhan? Saya mungkin takut, saya mungkin khawatir, tapi Tuhan, saya mau cari Engkau. Dan waktu dia cari Tuhan, sudah ya, mobilnya laku. Oh berarti kalau dagangan saya tidak laku, Tuhan tidak hadir Pak? Bukan. Tapi dia mengalami ketenangan. Laku tidak laku, sudahlah, Tuhan punya rencana. Tuhan pasti cukupkan. Malah kemudian mujizat terjadi. Ayo alami Tuhan hari-hari ini saudara. Ibadahmu dengan keluargamu, ayo nikmati. Makin banyak ketemukan Tuhan. Dan engkau akan terima tuntunan Tuhan. A. Alami Tuhan. B. Beranilah. Ada banyak orang takut hari ini saudara ya, karena situasi ini. Kalau mungkin saudara tokomu agak tutup-tutup dan mulai agak jarang orang beli, ya oke lah saudara ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang maaf mungkin akhirnya dirumahkan, gaji cuma setengah. Itu masih mending saudara ya. Rumah pendeta ini gimana sih, masih mending. Itu udah susah Pak. Saya punya teman Bapak Ibu, pabriknya 10. Dan karena pabriknya 10, karena kondisi ini berhenti, tutup. Dan itu semua masih hutang sama bank. Sekian ratus miliar, Anda bayangkan. Kalau nggak mengalami Tuhan, nggak tinggal dalam keberanian, ketakutan terus, habis saudara. Bapak Ibu, ayo berani. Kalau engkau diberikan kehidupan hari ini, engkau diberikan roh yang memberikan keberanian buat setiap kita.
Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, berapa banyak di antara kita tidak berani dalam badai. Hari ini beranilah dalam badai. Karena kenapa? Tidak selama-lamanya badai akan menggoncang kita. Satu kali akan diteduhkan oleh Tuhan. Memang kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Tapi tetaplah berani dalam badai. Tetaplah berani dalam kegagalan. Ada banyak orang pengen sukses tapi takut gagal sebenarnya. Hari ini beranilah gagal. Loh, saya ini banyak pendeta juga hari-hari ini mesti berani. Berani apa? Berani khotbah di depan ini benda kecil, kamera kecil itu saudara ya. Wah, ini Pak Gembala Om Toryono sudah berani ya. Ibu Lisa juga berani itu. Mungkin awal-awalnya juga bingung saudara ya. Biasanya khotbah di depan orang, ada yang cekikan. Wah, lucu Pak, lucu. Wah, seneng, amin. Sekarang nggak ada siapa-siapa kayak saya ini kan cuman lihatnya kamera. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara juga, hamba-hamba Tuhan juga berani akhirnya saudara ngomong di depan kamera walaupun awalnya susah atau sulit. Beberapa di antara saudara mungkin waktu awal pandemi mulai stres tapi aduh Tuhan, tapi ternyata udah 3 bulan. Ayo berani dalam hidup ini. Beranilah melangkah. Kegagalan pasti ada, tapi beranilah bangkit kembali. Ayo berani melangkah saudara. Perjalanan 1000 mil dalam pepatah bahasa Mandarin tetap harus dimulai dengan 1 langkah kecil. Maka hari ini ayo melangkah. Beranilah untuk melangkah, beranilah untuk bergerak. Karena kenapa? Kita punya Tuhan yang berjalan di sebelah kita, saudara. Berapa banyak di antara kita tidak berani berubah? Ya enak zamanku toh, saudara ya. Selalu mikirnya yang dulu udah selesai. Ke depan kita belum tahu, tapi hari ini ayo berani berubah. Apa yang mesti diubahkan? Mungkin pola pikir kita mulai berubah. Sekarang memang caranya sudah berbeda, situasinya berbeda, maka harus kita berani untuk berubah, saudara. Saya aja kemudian diajakin anak-anak rohani saya, saudara ya, di Surabaya. Sudahlah Kak, PO jualan makanan. Oh, pendeta jualan makanan, saudara ya. Tapi saya pikir-pikir kenapa enggak ya, zamannya sekarang teknologi, orang saya enggak perlu masak, istri saya juga enggak perlu masak, tinggal jualin makanan orang. Dan puji Tuhan juga, ya ada juga yang beli, saudara ya, ada. Cuman orang Tegal aja belum beli. Ngirimnya susah. Ayo hari ini kita berani, saudara. Berani mengubah kemalasan kita. Berani mengubah karakter kita. Berani mengubah hal-hal yang selama ini menghambat kita. Ayo kita berani membuat perubahan. Karena kenapa? Kita diberi kesempatan hidup. Berarti diberi kesempatan untuk berubah lebih baik lagi. Nah, C. Apa itu? Ciptakan kesempatan. Kalau Anda masih hidup hari ini, bukankah itu anugerah Tuhan? Ada kesempatan. Kalau hari ini masih ketemu dengan keluarga, ayo ciptakan kesempatan untuk apa? Untuk punya memori-memori yang baik. Sehingga maaf, kalau seandainya kita nggak ada bersama dengan mereka ingat, aduh, seneng loh dulu papi itu orang yang suka peluk, suka cubit-cubit, suka cium, suka main. Aduh, mami itu kata-katanya itu luar biasa. Atau mungkin saudara dengan anak-anakmu yang tadi cuma ayo sekarang dengan anak-anak peluk. Dan kita akan ingat, aduh itu anak manis sekali. Itu anak tuh baik banget. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara hari ini, ciptakan kesempatan. Setiap hari yang baru itu kesempatan. Kesempatan menjadi berkat, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk kita berkomunikasi sama orang-orang di sekitar kita. Ayo jangan cuek jadi orang. Memang kalau dengan tetangga, mungkin orang sekitar, orang masih agak takut untuk bicara, tapi paling nggak ayo ciptakan kesempatan untuk apa? Untuk hidup kita dikenang oleh setiap orang. Menariknya ketika diteliti sekitar 2.500 orang usia 45 tahun ke atas ditanya, kalau engkau kembali diizinkan hidup umur 17 tahun lagi, apa yang pengen kamu lakukan? Maka pertama adalah saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Yang kedua, saya akan berani melakukan hal baru. Tapi yang paling besar jawabannya adalah saya ingin membuat semacam memori atau peringatan. Maksudnya apa? Saya ingin melakukan hal-hal yang diingat orang-orang. Kalau ini kesempatan untuk Anda memberikan kata-kata penguatan, kenapa nggak dilakukan? Kalau ini kesempatan untuk Anda bisa telepon teman-teman SMA, teman-teman lingkungannya dulu yang masih kecil belum ketemu, dan kesempatan untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, kenapa nggak dipakai? Kalau engkau anak-anak muda, ini kesempatan untuk maju. Karena ini zamannya online, mulai dari Tegal sekarang jualan online juga. Ayo ciptakan kesempatan. Kalau ini kesempatan Anda punya banyak waktu, ayo baca buku lebih banyak. Supaya ke depan ketika situasinya sudah lebih baik, bisa berjumpa dengan orang, ternyata Anda sudah siap lebih banyak lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, katanya sukses itu karena SOP. S-nya itu sukses sama dengan O-nya itu opportunity plus P. P
P-nya itu preparation. Artinya sukses itu tergantung dari kesempatan, opportunity, ditambah dengan preparation, persiapan. Nah, Anda nggak ada persiapan, baru dikasih kesempatan Tuhan namanya 1 hari, Anda nggak akan sukses. Tapi mungkin ada persiapan, tapi nggak deket sama Tuhan, Tuhan nggak kasih, nggak buka pintu, nggak buka jalan, ya nggak sukses juga. Hari ini alami Tuhan, berani, karena kesempatan Tuhan yang punya, Tuhan yang kasih. Tapi ayo persiapan. Bapak Ibu, siapkan anak-anakmu untuk berhasil, tapi juga untuk berani dengan kegagalan. Anak-anak muda, siapkan dirimu untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang lebih hebat lagi. Situasinya sulit, melelahkan mungkin. Kita nggak tahu kapan. Mungkin Anda di Tegal juga mengalami hari-hari yang sama seperti kami di Jakarta, di kota-kota lain di Indonesia. Tapi hari ini mari belajar, Tuhan ini hidup saya. Mau lebih baik lagi. Mau setia dengan Tuhan. Harus ciptakan kesempatan supaya teman-teman saya di Jakarta, kita diskusi, udahlah kita jangan menyerah. Kita jangan berhenti, kita jangan dikalahkan. Kita terus maju. Jadi teman-teman main musik, ada yang jualan bakso goreng juga, saudara ya. Teman-teman yang jago main drum, main drum, saudara ya. Sekarang juga ikut jualan, bikin kursus, saudara ya. Menciptakan kesempatan baru. Apakah keahliannya? Mungkin itu kesempatan untuk Anda menjadi berkat. Kalau ini kesempatan Anda bisa melayani, ayo ciptakan kesempatan baru untuk melihat kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini saya percaya Tuhan ajaib. Apapun kau alami, ABC. A-nya alami Tuhan. B-nya beranilah. C, ciptakan kesempatan. Dan hari ini, percayalah, kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan. Tuhan akan berbicara bagi setiap kita. Amin. Hari ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari nikmati, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang peduli atas kehidupan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari, mari dengan iman bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang ajaib, Kau yang kudus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Ularabata shekelera larabata kana yalarabata shiki papa kana yalarala. Haleluya Tuhan, haleluya. Engkau baik, oh, berkat-Mu turun berlimpah atas
Haleluya. Hari ini Tuhan seperti Daud yang berani dan tetap mengalami Tuhan, mengalami kuasa hadirat Tuhan, mengalami penderitaan, ketakutan, dikejar-kejar, kemiskinan, situasi yang sulit, tapi dia tetap berani melangkah. Dan ada kesempatan-kesempatan yang baru melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat, melihat perkembangan hidupnya. Bahkan akhirnya naik menjadi pemimpin di sebuah bangsa pilihan Tuhan. Hari ini aku berdoa bagi umatmu di GBI Banjaran Tuhan. Apapun yang terjadi, engkau belajar kuat, engkau berani, engkau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas seluruh kehidupan. Mari Tuhan berkati umatmu, berkati Pastor Truyono, berkati Ibu Lisa, anak Tuhan urapi, dan seluruh pemimpin Tuhan urapi dan berkati. Kau akan mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Dan kau tidak akan pernah main-main lagi dengan hidupmu, karena setiap hari kau akan hitung berkat Tuhan. Setiap hari kau akan hargai, karena kesempatan yang baru untuk melihat kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, lawatan Tuhan. Tuhan urapi dan berkati setiap kami hari ini. Menjadi hari Minggu yang penuh kuasa Tuhan. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lehermu sedang bermasalah, yang engkau berdoa buat bagian perutmu, organ-organ tubuhmu, janinmu, engkau sedang berdoa buat keputusanmu, engkau berdoa buat tokomu, engkau berdoa buat pekerjaanmu, engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menemukan mujizat. Terima mujizat, alami mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara, sampai jumpa, dan tetap semangat, tetap sehat, tetap berolahraga, dan tetap nikmati hadirat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Wow, puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa sekali, yang diberitakan, yang dibawakan, diseringkan oleh hambanya Bapak Pendeta Andre Imam. Tentu kami Jemaat GBI Banjaran mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi kita semuanya, dan juga bagi pemirsa yang mengikuti video YouTube ini. Saya percaya Pak Andre Imam diberkati oleh Tuhan, dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, mari kita akan hampiri Tuhan dalam doa. Kami bersyukur kesempatan indah ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, dan kemudian hari-hari hidup kami melakukannya, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andre Imam, dan juga kami semuanya yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati, sebab firman-Mu adalah sumber daripada segala berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkati oleh Tuhan dalam segala pekerjaan-Mu, diberkati oleh Tuhan di dalam segala bisnis-Mu, diberkati oleh Tuhan di dalam keluarga-Mu, dan bahkan di dalam segala hal, baik itu bakul adonan-Mu, baik itu juga perbendaharaan-Mu, dan apapun yang disentuh oleh tangan-Mu dibuat Tuhan jadi berhasil, beruntung, dan berkembang, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, berkat anugerah Tuhan turun atas kita semuanya, berkat yang terbaik, cinta dan kasih-Nya dari Allah Sang Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat bangsa-bangsa, berkat embun pagi, berkat samudera raya turun atas kalian kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.